Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Erliana Asisya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nasionalisme di Burma atau Myanmar. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih nasionalisme itu apa? Jadi, nasionalisme itu adalah paham atau kesadaran yang dimiliki oleh orang-orang tertentu untuk memperjuangkan kepentingan bangsa mereka. Sebagai contoh, menjaga perdamaian dan ketentraman di lingkungan masyarakat itu juga nasionalisme loh. Jadi, jangan suka bertengkar dengan kerabat, teman, atau tetangga kalian ya. Jadi di sebelah saya ini adalah peta, sebuah peta dunia. Negara Burma saat ini dikenal sebagai negara Myanmar. Negara Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang pernah dijajah oleh Inggris. Pasti kalian penasaran kan bagaimana nasionalisme yang terjadi di Myanmar. Untuk selengkapnya, mari kita lihat. Jatuhnya Myanmar ke tangan Inggris. Myanmar jatuh ke tangan Inggris setelah mengalami 3 kali perang yang biasa kita sebut dengan Three Burmese Wars. Perang yang pertama adalah Perang Myanmar-Inggris yang terjadi pada tahun 1824 sampai 1826. Perang ini diakhiri dengan perjanjian Yandabo pada tahun 1826. Akibatnya, Myanmar menyerahkan Arakan dan pantai Tenasserim ke tangan Inggris. Inggris menempatkan residennya di Myanmar dengan tugas untuk mengawasi pemerintahan Myanmar. Perang yang kedua adalah Perang Myanmar-Inggris II pada tahun 1852 sampai 1853. Dalam periode ini berlangsung sampai ke Burma Hulu. Perang ini tidak diakhiri dengan perjanjian yang pasti, namun ada keuntungan bagi Inggris yaitu seluruh Burma Hilir jatuh ke tangan Inggris. Perang yang ketiga atau perang yang terakhir adalah Perang Myanmar-Inggris III pada tahun 1885 sampai 1889. Dalam perang ini, seluruh Myanmar jatuh ke tangan Inggris dan raja terakhir diturunkan tahtanya dan dibuang ke India. Faktor pendorong timbulnya nasionalisme di Myanmar. Nasionalisme di Myanmar umumnya timbul karena 1. Pada hakikatnya Myanmar belum hilang rasa kebangsaannya. Kolonial Inggris belum sempat menanamkan pengaruh dalam-dalamnya kepada Myanmar karena pada saat itu Myanmar masih menjadi bagian dari India. Nomor 2, kemenangan Jepang dalam Perang Jepang dan Rusia pada tahun 1905 yang menimbulkan semangat nasionalisme di India juga menimbulkan semangat nasionalisme di Myanmar. Nomor 3, perjanjian perdamaian Versailles di Mendelssohn memperjuangkan hak-hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang belum merdeka. Nomor 4, Montagu-Chelford Reform yang oleh Inggris ditentukan kepada India dan tidak berlaku kepada Myanmar. Montagu-Chelford Reform pada Government of Act 1919 adalah peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dibuat untuk mengatur kepemerintahan di India akibat ketegangan tuntutan dari Partai Kongres India terhadap Inggris. Isi dari perundang-undangan tersebut adalah nomor 1, pemerintahan di India dititik beratkan pada provinsi-provinsi. Nomor 2, pemerintahan provinsi di India dipegang oleh 2 negara yaitu Inggris dan India. Inggris memegang urusan-urusan yang vital, sedangkan India memegang urusan-urusan yang terbilang tidak penting. Pada hakikatnya, nasionalisme bangsa Myanmar baru terbentuk setelah Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1918. Nasionalisme ini terbentuk setelah Myanmar mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku lagi di Myanmar. Maka muncullah gerakan pertama yaitu pada tahun 1919 yang dinamai dengan The General Council of Burmese Association or GCBE. Pengaruh agama Buddha dari Myanmar memang sangat mendalam. Bahkan negara Myanmar tersusun atas dasar-dasar agama Buddha. Maka tidak mengherankan jika nasionalisme pertama di Myanmar muncul karena bangsa Buddha. Ada yang mengatakan bahwa to be Burman is to be Buddhist, yang artinya untuk menjadi warga Burma harus beragama Buddha. Kesalahan kolonial Inggris di Myanmar adalah karena mereka mengabaikan agama Buddha, sehingga pendeta-pendeta di Myanmar sangat tidak suka dengan pemerintahan Inggris. Karena inilah muncullah gerakan-gerakan nasionalisme di Myanmar. Gerakan-gerakan nasionalisme di Myanmar. Nomor pertama, GCBE or General Council of Burmese Association yang didirikan pada tahun 1919. Gerakan nasionalisme yang pertama dan beraliran Buddha. General Council of Burmese Association or GCBE merupakan organisasi nasionalis yang mana anggotanya merupakan mantan dari organisasi YMBA atau Young Men Buddhist Association. Namun, GCBE harus bubar pada tahun 1930-an dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang mana ada banyak anggota GCBE yang bertentangan dengan ideologinya. Tersebut menjadikan GCBE sebagai organisasi radikal, sehingga akhirnya GCBE pun terpecah dan menjadi organisasi lain.
Nomor 2, Senyeta atau Partai Rakyat Miskin, didirikan dan dipimpin oleh Dr. Yuba Mau pada tahun 1922. Partai ini menghendaki perbaikan nasib rakyat jelata dan dalam hal nasionalisme kerjasama dengan Kongres India. Dr. Yuba Mau pada tahun 1942 menggabungkan diri dengan Jepang dan menjadi Presiden Republik Myanmar yang dibentuk Jepang pada 1 Agustus 1943. Pada tahun 1946, ia kembali ke Myanmar tetapi kehilangan pengaruhnya pada rakyat Myanmar. Nomor 3, Myochit atau Partai Nasionalis yang didirikan tahun 1930 dan dipimpin oleh U Saw. Partai ini menghendaki status dominion bagi Myanmar. U Saw adalah tokoh nasionalis anti-Inggris dan pro-Jepang. Karena itu, selama Perang Dunia II pada tahun 1942 sampai 1945, ia dipenjarakan oleh Inggris. U Saw inilah yang pada tahun 1947 mengorganisir pembunuhan atas diri U Aung San. Nomor 4, dan gerakan nasionalisme Myanmar yang terakhir adalah Do Bama Asiayon atau Kita Bangsa Myanmar. Atau organisasi ini juga lazim dikenal dengan Partai Takin yang didirikan tahun 1935. Takin berarti tuan. Anggota dari partai ini saling menyebut dengan Nam Takin karena partai ini disebut Takin. Partai ini dibentuk oleh mahasiswa-mahasiswa yang kemudian berkembang meliputi seluruh pelajar dan pemuda-pemudi. Tujuan Partai Takin yaitu menuntut kemerdekaan penuh bagi Myanmar. Sifat gerakannya adalah revolusioner, patriotis, dan sosialistis. Mereka ini sangat membenci tindakan-tindakan korup dari the outline politician. Terdorong oleh perasaan anti-Inggris dan terpikat dengan janji-janji Jepang, banyak pemimpin Partai Takin ini bekerja sama dengan Jepang selama pendudukan Jepang di Myanmar. Tetapi, penindasan rakyat Jepang terhadap rakyat Myanmar membuka mata mereka dan akhirnya pemuda-pemudi Takin ini dengan diam-diam membentuk The Anti-Fascist People Freedom League pada tahun 1944. AFPFL, The Anti-Fascist People Freedom League atau Organisasi Pembebasan Antifasis. Organisasi ini di bawah pimpinan Takin Aung San atau U Aung San dan Takin Tantun atau pemimpin komunis di Myanmar. AFPFL di bawah Aung San memberontak terhadap Jepang dan menghantamnya hingga mempermudah Inggris untuk mengalahkan Jepang. Kemudian AFPFL menuntut kemerdekaan penuh dari Inggris dengan kekuatan senjata. Gerakan politik Myanmar yang dipimpin oleh U Aung San diajak berunding tentang kemerdekaan Myanmar. Pada saat sidang mempersiapkan kemerdekaan Myanmar, tiba-tiba segerombolan orang bersenjata masuk dan membunuh U Aung San. Ternyata gerombolan tersebut adalah utusan U Saw sehingga U Saw akhirnya dihukum mati. U Aung San diganti oleh UNU dan pada tanggal 4 Januari 1948 kemerdekaan Myanmar diproklamasikan. Nah teman-teman, tadi adalah penjelasan tentang nasionalisme di Myanmar.